Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau kasih lihat kalian inspirasi rumah klaster yang tadinya begini, jadi begitu. Yuk simak videonya bareng-bareng. Selamat pagi. Halo Mas Putra, Mbak Putri. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat datang di rumah Pupu. Ya tetangga, gimana tadi udah kenalan sama Mas Putra dan sekarang kita mau home tour ke rumahnya yang udah direnovasi sebagian besar Mas ya? Ya, sekitar 90% lah. 90% renovasinya. Tapi yang kalian lihat di bagian depan ini mungkin tidak terlalu banyak. Nah, biar ada gambaran nih buat tetangga online, Mas. Untuk luasan tanahnya dan bangunannya berapa ya? Kalau dari luas tanah sih 6,5 kali 15. Kalau bangunannya 6,5 kali 11. Oke. Itu sama. Jadi kita udah 2 lantai, luas bangunannya sama. Ada totalnya mungkin? Totalnya berapa ya? Matematika saya juga kurang bagus. Oke, barusan udah dikasih tahu pakai kalkulator luas tanah sekitar hampir 100 meter ya? Iya, 97. Tepatnya 97 meter persegi. Kalau bangunannya berapa tadi hasil Tadi hitungan kita? 143. 143 yang terdiri dari 2 lantai. Oke, kita langsung aja bahas bangunannya. Nah, ini kan rumah klaster ya, seperti yang kita tahu ya tetangga. Kalau rumah klaster tuh nggak boleh terlalu banyak diubah di fasad ya. Betul. Nah, sementara di rumah Pupu apa aja nih Mas yang udah disesuaikan dengan seleranya nih? Kalau dari kita sih carportnya, lantainya kita ganti. Dari developernya sih harus ada sisa lahan hijau. Tapi karena kita bukan tipe yang mau ngurus rumput dan macam-macam, jadi kita tutup semuanya gitu, ditutup. Kita pakai batu andesit. Batu andesit nih, asli ya? 40 kali 40. Lalu di coating lagi biar lebih gelap. Oke, untuk kanopinya pakai apa nih Mas Putra? Kalau kanopi pondasinya pakai WF 150, untuk rangka atasnya pakai hollow. Kalau untuk kisi-kisinya kita pakai WPC. Kalau penutupnya? Itu pakai kaca tempered 8 Pakai mili. tempered 8 mili? Iya betul. Oh, selapis ya? Iya, selapis saja. Cukup lah ya buat kanopi 8 mili. Nah, di bagian depan tadi kan buat gantinya taman. Kalau kita lihat rumah-rumah di sampingnya itu kan ada tamannya ya. Iya. Kalau di sini difungsikan jadi apa nih? Ini meteran air, karena kita takut misalnya lagi parkir kenapa-napa, jadi kita tutup full. Sekalian aja kita bikin kayak Bench gitu ya? Iya, bench buat duduk gitu aja sih. Oh, ini sampai sini batu andesit juga nih Mas? Iya, sama. Oh iya, senada nih. Tapi yang di sudutnya ini dia di bezel gitu ya? Iya, betul. Biar nggak tajam. Mantap nih pengerjaannya, rapi. Dia di sininya lurus, tapi ke atas sini dia makin mengecil. Ini storage-nya hanya di bagian sini Mas? Iya, hanya itu aja. Kayaknya udah lama belum di renovnya nih? Kalau proses renovnya sih dari bulan Mei. Dari Mei? Baru selesainya bulan November. Oh, 2024 ya? Iya, 2024. Oke, jadi renovnya lah sekaligus apa bertahap waktu itu Mas? Langsung sih. Langsung sekaligus? Langsung jadi. Oke, nanti aja ya kita bahas soal cerita renovasi di akhir tayangan. Kita selesain dulu home tour-nya. Nah, di area teras ada yang diubah nggak nih? Iya, kita rubah juga dari granitnya, kita rubah. Kita samain sama di ruang tamu. Pakai granit. Ukurannya nggak ada yang dirubah sih kalau ini. Mantap. Ini juga kayaknya custom semua nih ya? Kalau ini nggak custom sih, tapi pembeliannya memang nggak harus langsung kontak ke studionya gitu. Beli jadi ya udah. Beli jadi, ya. Ini kayaknya selain pakai beton dia juga campuran bahan ramah lingkungan gitu ya? Iya betul. Kalau yang ini dia mix dari plastik. Plastik ya? Yang penasaran nanti langsung tanya aja sama rumah. Produk dari mana? Oke, untuk pintu utama apakah ada ubahan? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita cuma ganti handle-nya aja sih. Pakai smart door lock? Iya betul. Oke, itu tadi saya udah sampein di depan kalau bagian depan itu nggak boleh terlalu banyak ubahan. Tapi di dalamnya udah berapa persen ubahan? Bisa bilang 90% lah. 90%. Wah, kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Mas Putra. Silakan. Oh, mantap. Jadi beneran nih, begitu masuk kesannya udah full renovasi. Iya. Ini area apa nih Mas kalau di sini? Ini living room kita sih. Living room. Iya, ruang santai. Oke, kalau dari pemilihan tema renovasinya lebih ke arah mana nih Mas? Kayaknya lebih masuk ke mid century modern Mas. Mid century modern. Iya. Cakep ya. Edgy banget nih desainnya nih.
Nah ini living roomnya cukup luas tetangga, jadi ya dari jarak TV ke sofa itu pantas gitu. Kalau TV-nya gede juga nggak bikin pusing. TV-nya di situ pakai yang model frame. Di sini kabinetnya melayang mas ya? Iya, ini custom sih, full custom sampai atas. Full custom. Nah, kalau yang ini rak sepatu, ini untuk tas belanja. Oh, Gitu aja oke. sih. Mantap. Ini kalau dari bukaan ke depan ini kan ada jendela mas. Nah, ini bawaan masih atau udah ubah? Kalau yang bawaan hanya jendela aja sih. Yang ini? Yang di depan-depan. Oh, yang itu Kalau tambahan. yang ini juga. itu juga? Iya, nggak boleh dirubah kalau. Untuk lantai ini sama nggak main di teras tadi? Sama, kita pakai granit juga ukuran 60 kali 60. Lebih pengen dapetin kesan aci expose gitu sih. Masih ekspor ya. Tapi saya lihatnya kayak clay ya. Oh gitu ya. Antara beton, semen atau clay gitu. Karena halus, lumayan halus. Iya. Nah untuk di sini area duduk-duduk nih custom semua atau gimana mas? Kalau sofa nggak sih? Coba nggak ya? Yang custom paling karpet sama meja ini aja sih, coffee table. Untuk ceiling bawaan atau? Ceiling bawaan. Bawaan. Paling kita hanya cat ulang aja sih. Oh oke. Tapi di sini rasanya kayak ini ya mas ya, kayak temaram gitu ya? Iya. Padahal kan kalau misalnya mau dikasih apa, lebih terang lagi bisa ya? Karena tuh kira-kira? Karena kita kurang suka lampu yang putih sih. Oh. Jadi kita bikin suasana rumahnya juga remang-remang. Tetangga kalau lihat Instagramnya nanti remang-remang. Ini aja tadi pas kita datang nggak dinyalain nih karena syutingnya saya minta nyalain. Aslinya lebih remang-remang dari ini ya. Iya betul. Ini memang paling jarang dinyalain sih. Paling jarang dinyalain. Oh iya. Biasanya lampu rail spot aja. Biasanya nyalain spot-spot ini nih kalau Iya, kalian betul. lihat fitnya di IG. Oke mas, kalau di sisi sana temboknya saya lihat rata. Maksudnya halus ya Aci. Kalau di sini saya lihat kamprotan nih. Ya ini kamprot halus. Ini juga bagian dari renovasi nih. Bagian dari renovasi. Memang request dari kita sih kalau supaya untuk pembeda aja sih. Jadi ini untuk area TV dan lain-lain di sini. Iya. Tapi warnanya sama kan? Warnanya sama. Sama. Iya. Cat ulang ya semuanya. Iya cat ulang. Dari developer tuh bawaannya putih. Putih banget. Putih banget. Kalau yang ini Kalau ini agak broken white. agak broken white. Karena remang mas ya. Nah di samping ini ada garis membentuk pintu. Ini- Itu apakah ini? Ini adalah powder room. Powder room. Iya. Oke, bisa kita lihat mas. Boleh. Wih, cakep ternyata. Di sini lebih rough lagi ya mas. Betul, kamprotnya beda. Yang di bagian ini. Tapi dia dikamprot terus dicat tetangga. Jadi peluang untuk kerontoknya lebih kecil. Betul. Oke, ini nyaman, cukup lebar. Dia memanfaatkan area di bawah tangga. Jadi ya oke banget ini buat powder room. Udah gitu, karena ini pakai pintu kamuflase, jadi kayak nggak ganggu ya. Iya. Ada pintu. Nah, ini dikamprot juga pintunya ya berarti? Sama kamprot. Biar senada aja. Biar senada. Cakep idenya. Nah, kita lanjut ke ruang sebelahnya nih. Ruang sebelahnya apa nih, Mas? Ini dapur merangkap jadi cafe bar saya juga di sini. Oke, dapur. Dining table-nya di mana dining table? Ini di sini Mas. Oh, ini. Jadi kita memang dari awal renov itu nggak pengen ada dining table. Aha, Terus kita maunya tadinya tuh meja island. iya. Tapi ada kendala di bagian sini sih. Ini kan kolom developer yang nggak boleh diotak-atik karena ini nggak bisa diapa-apain. Jadi kita harus desainnya berpacunya sama ini. Habis itu muncullah ide dari arsitek. Ya udah kalau gitu meja makannya Disatuin. disatuin aja sama si kolomnya itu. Iya, Terus ternyata ya jadinya beginilah. Oke, tetangga. Jadi tadi saya udah sempat diceritain sama Mas Putra, renovasinya itu meliputi 90% area rumah kecuali struktur. Nah, 10% itu ya yang nggak diapa-apain. betul. Itu nggak bisa diapa-apain tetangga. Makanya jadinya desainnya menyesuaikan dengan keadaan strukturnya. Kayak di sini nih, ini adalah meja makan / island yang nyatu. Iya betul. Material pakai apa, Mas? Ini pakai marmer mas. Marmer ya? Ini marmer alam nih kayaknya. Nah, ini tahu nggak hijaunya apa, Mas? Verde green kalau hijaunya. Pine green. Verde green. Verde green. Verde. Iya verde. Kayak pernah dengar tuh. Apa ya Mas artinya ya? Itu emang nama warna sih. Nama warna. Iya nama warna hijau tuh verde green. Iya, hijau. Saya pernah liputan rumah Verde House. Warnanya kayak gini. Oh. Iya. Oke. Tadinya ini adalah kamar. Oh ya, Di sini tuh existing-nya kamar. nih? Iya. Dari kolom ke sini
ke dispenser sini adalah kamar. Oke. Kamar kecil gitu sih. Dapurnya ada di mana tadinya? Dapurnya, oh ya sorry. Dapurnya tadi di sini, Mas. Di sini? Iya. Oh. Di sini tuh dapur. Kalau powder room tetap di situ. Kamar anak di situ. Oke, satu kamar di lantai Satu kamar di lantai 1. Oke, jadi ini tadi ada pemisah atau? Enggak ada. Enggak. Jadi ini langsung meja dapur. Berapa bulan tadi renov? Dari Mei sampai November. Final bangetnya Desember sih. Baru banget jadi nih. Iya betul. Baru sebulan nih. Iya. Aduh, mantap. Nah, ini semua furniture built-in custom ya, Mas? Custom semua ya, Mas. Pakai APL. APL nih? Iya. Kalau kacanya kaca apa nih kalau tetangga nanya? Aduh, nama kacanya apa ya? Fluid glass ya. Oh iya. Nah, warnanya ini banget ya, sesuai dengan temanya nih. Iya betul. Kita memang pengen warna coklat yang agak gelap sih. Mid century banget. Iya betul. Iya, jadi kayak warna kayu tua gitu. Padahal ini barang baru semua nih. Termasuk kursinya ini juga. Kursi custom juga sih. Custom juga ya. Oke. Dan ini keren nih tetangga. Jadi dia 180 derajat nih jendelanya bisa dibuka semua nih. Jadi penghawaannya di sini ya begini nyaman. Ini nggak terasa bau dapur nih, nggak terasa aroma dapur. Karena memang kalau istri masak selalu dibuka semua sih. Oh. Jadi semua Oh iya ya, nggak pakai cooker hood ya? Nggak pakai. Jadi kita memang ngandalin 100% jendela ini aja sih. Jadi ya cukup sih nih, gede-gede banget. Iya. Oke, dia dapurnya letter U begini tetangga. Sebelah sini sink, kompor, meja makannya di sebelah sana. Nah, berarti kalau di sini meja makan bisa berapa orang, Mas, kira-kira? Biasanya sih bisa 4 di sini. Bisa 4 ya? Iya. 4 yang nyaman ya? Yang idealnya 4. Kalau mau sambil rangkulan 6 bisa. Oke, kita lihat karena ini meja makannya bisa diakses juga, ada yang di sisi luarnya nih. Iya betul. Boleh kita lihat ke sisi sana? Ini desainnya cakep tetangga. Nah, ini custom semua, Mas? Iya, ini kita custom juga. Oh, bukan bawaan kan? Bukan. Nah, tadinya apa nih area ini? Tadi ini jadi standar rumah klaster itu kan pasti belakang ada area terbuka. Area gitu. terbuka. Iya. Sampai sinilah kurang lebih. Dari sini sampai ujung itu taman. Tapi kita juga yang tadi saya bilang kita berdua bukan yang tipe perawat seperti itu, jadi kita tutup semua. Makanya dikasih taman kering di sana ya. Ini taman kering, benar-benar kering kalau ini. Nggak ada tanah sama sekali. Oke, nanti kita bahas itu. Ini terasnya tetangga nyaman banget, cukup luas juga. Ini masih nongkrong berempat masih oke ya. Masih bisa. Di sini ya. Dan ini juga jadi sisi lain daripada meja makan. Kalau jendelanya dibuka. Iya. Nah, kalau ditutup, ini pakai jendela apa, Mas, namanya, Mas? Ini pakai aluminium, Mas. Aluminium ya? Iya, aluminium. Oke, jadi dia pakai jendela sliding and folding. Jadi jendelanya lipat gitu, bukan yang didorong doang. Tadinya kita mau pakai yang lipat ke atas, Mas. Tapi sistem folding atas itu yang bisa ngerjain tuh sedikit dan harganya juga mahal. Iya, saya tahu tuh, Mas. Jadi kita pakai yang folding lipat samping. Ya? Iya. Saya pernah ke tempat yang bengkel yang bisa ngerjain itu, Mas. Iya, betul. Mahal itu. Mahal itu. Benar. Kata arsitek saya juga nggak worth it deh kayaknya. Jadi ya udahlah. Akhirnya di benar samping. sih, nggak esensial ya. Iya. Yang penting kan bisa dibuka begini ya. Oke, sesuaikan aja ya tetangga kalau ngerenov sama kebutuhan dan juga budget. Dan lagi-lagi tetangga lightingnya tuh spot semua. Oke, kita bahas taman belakang. Wih, ini semua kamprotan ya? Kamprot. Bukan cat dekoratif kan? Bukan. Jadi ini atasnya kebuka, Mas? Iya, atasnya kita kasih kanopi juga sih. Tapi speknya agak beda sama yang lipat. Kalau ini kita pakai solar flat. Ini pakai polikarbonat ya tutupannya. Iya. Oke, jadi di sini ada lahan sekitar 120 cm, tetangga lebar rumah tadi 6,5. Nah, selebarnya 6,5. Di sini ada taman kering, dikasih batu-batuan kayak fosil gitu ya. Batu fosil. Dan di atasnya itu void tetangga. Jadi di atas tuh masih ada dikasih tutupan, dikasih talang air, dan yang terbuka tuh sekitar 20 cm memanjang 6,5. Jadi penghawaan tetap ngalir. Di sana ada outdoor AC, jadi udaranya tetap berganti ya. Walaupun nggak full, tapi ini udah cukup banget karena di sini juga udaranya penghawaannya masih lancar. Oke. Mantep nih. Di atas ini kayaknya seru nih. Nanti kita lihat aja. Nah, apalagi nih, Mas, yang kira-kira di lantai 1 di renov nih?
Ini juga kita ganti sih untuk lantai kita pakai granit. Tadinya kita mau pakai decking kayak kolam renang gitu. Iya, decking Yang kayu. buat outdoor. Tapi kayaknya dipikir-pikir juga ini nggak mungkin basah terus juga kan. Jadi dan dari segi estetika juga kurang bagus. Jadi kita pilihnya pakai granit. Oh iya, ini lebih low maintenance juga. Iya betul. Itu juga salah satu faktor sih. Iya, low maintenance. Tanaman asli, tanaman. Tanaman asli. Oh, akhirnya nemu tanaman. Oke, kita lihat ruangan lain ya. Boleh. Ya. Oke, berarti di lantai 1 ini udah nggak ada kamar ya? Udah nggak ada. Oh, kamarnya di atas semua? Iya betul. Ada berapa total? Kalau di atas ada 2. Ada 2. Iya di sini tadinya dari developer di bawah 1, di atas 2. Tapi menurut kita kalau kamar di bawah kayaknya nggak efektif. Nggak efektif. Ya, jadi kita manfaatin buat memperluas dapur aja gitu. Oke, siap. Oke. Yuk, ikutin tetangga. Nah, ini tadi kan lemari penyimpanan sepatu. Kalian nggak lihat kan kisi-kisinya di mana? Ternyata ada di samping. Cakep juga ya idenya ya. Tuh, nggak kelihatan dari depan. Dan di sini ada pencahayaan lewat kaca mati di bagian depan rumah. Nah, ini nggak dipasang handle, Mas? Enggak. Masih muda ya? Iya. Belum perlu. Belum perlu. Oke, kita sampai di lantai 2. Iya, Pertama betul. yang mau kita bahas, mana dulu nih? Paling lantai ini kita rubah semua. Oke. Kita samain sama lantai 1 untuk pakai granitnya Oh iya. supaya kelihatan luas aja sih. Rumahnya tuh lebih enak. Oke. Gitu. Jadi ini ada kamar utama, master bedroom. Sini, Tangga. Ini bawaan semua ini? Bawaan, kalau pintu kita nggak ganti sih. Itu nggak ganti ya? Sayang. Iya benar, masih bagus. Udah gitu dia di sini pakai aluminium, pintunya pakai engineering wood. Ini kamar tidur utama. Kamar tidur utama. Oke, sini tetangga lihat. Ini renovasi diperluas atau interiornya? Sebenarnya agak bingung sih jelasinnya. Jadi kamar utama ini dulu dari developer tuh sampai ujung. Oh, Gede banget. iya. Dan di dalam kamar ini ada kamar mandi dulu. Tapi kita bagi supaya kamar utamanya segini aja. Buat kamar anak, nanti kamar anaknya agak besar di sebelah. Tapi nanti kita lihat. Iya. Untuk furniture sih kita sama semuanya ya. Iya. Custom Senada HPL. ya. Nggak ada yang dirubah sih dalam segi layout. Paling ini sih. Dulu area ini, ini juga kamar. Ini? Iya, sekecil ini. Dari sini mas. Iya. Dari sini sampai ujung. Oke. Nah, ini lemari sekitar 1 meter ke belakang. 1 meter masih ada ke sana. Nah, itu kamar. Jadi Tadinya ini aksesnya kamar ini dari? ini pintu kamar utamanya dulu di sini. Oh, di sini. Iya. Oh, jadi 2 begini ya? Iya, Yang satu jadi ke ada situ. jadi siku gitu. Oh, iya. Jadi di sini kamar utama, di sini kamar anak. Tapi menurut kita kamar anak kayaknya terlalu kecil gitu. Iya. Jadi kita manfaatin buat jadi walk-in closet. Cakep ya, walk-in closetnya begitu buka pintu langsung ketemu walk-in closet, nggak langsung lihat kasur, jadi enak lah, lebih private. Iya. Kalau luasannya inget nggak mas ini mas? Kalau kamar luasnya Kira-kira? lupa lagi. Wajar lah ya, lupa. Karena bentuknya juga kan nggak kotak Iya. sempurna gitu. Tapi di sini kayaknya selain ada walk-in closet, ada meja rias. Apakah ini meja kerja? Bukan? Iya, ini meja multi purpose-nya istri sih kalau ini. Kalau ini memang buat meja kerja saya. Oh, kirain meja ngegame. Bisa juga. Bisa juga. Iya, multifungsi. Keren ya. Ini custom semua, sampai dipan-dipan. Iya, dipan juga. Oke. Custom. Ini dibuat kayak melayang. Iya, betul. Ada lampunya nggak tuh mas? Nggak ada lampu. Nggak ada ya? Lampunya di belakang aja sih. Oh iya benar. Kan masnya senangnya remang-remang. Kalau di bawah sini nggak ada lampu. Oke. Tadi kayak kalau dari drone saya lihat ada balkon. Oh iya, ada balkon, tapi kita nggak pernah buka juga sih. Karena kita nggak mau kemasukan debu. Kalau misalnya buka pintu sekali kan pasti langsung ada debu. Oh iya. Apalagi ini maksudnya bukan debu karena takut sama debu luar ya tetangga. Konteksnya di sebelah itu lagi renov. Jadi Iya, betul, debunya berlebih, bukan debu-debu yang biasa itu. Maksudnya gitu ya. Iya betul. Karena masih kanan kiri juga masih renovasi. Masih renovasi ya. Jadi debunya nih di sini bisa dibilang ekstrim. Nah. Makanya kita nggak pernah. Oke, tapi walaupun ini ditutup, tapi masih dapat pencahayaan dari atasnya nih. Oke,
Cakep mas. Oke. Kamar tidur utamanya udah. Sekarang kita mau lihat mana lagi nih. Oke, di sini ada koridor, pintu. Nah, pintu pertama apa ini? Ini gudang untuk simpen barang. Gak usah dibuka lah ya, gudang. Iya, nggak usah. Ini apa nih? Ini kamar mandi utama. Kamar mandi. Iya. Mau lihat dulu atau bahas koridor dulu? Oh, gimana mas? Koridor ada ceritanya? Ada sih. Koridor ini sebenarnya bikinan kita sendiri. Jadi tadi yang seperti saya bilang, Iya. dulu ini adalah masih termasuk kamar utama. Di dalam ini? Iya. Oh nggak, sorry. Di sini ada kamar mandi lagi, Mas. Oke. Jadi kamar mandinya itu yang luar satu, yang ini nyambung sama ini. Jadi di sini nih ketutup. Oke. Jadi ini nggak ada akses. Nggak begini ya? Iya, nggak begini. Iya. Jadi kita bikin plong supaya bisa bikin untuk laundry area di sana. Pantesan 90%. Bener-bener berubah layoutnya ya? Iya. Karena menurut kita kamar mandi atas itu udah 2. Kayaknya buang-buang space juga. Oke. Dan kamar mandi dalamnya kita ganti ke luar. Jadi kalau misalnya nanti kita punya anak, masih bisa akses sama-sama. Bisa sharing ya? Iya. Masih cukup untuk kamar mandinya kebutuhannya. Betul. Oke, kita lihat kamar mandinya. Wow. Ini kamar mandi gede mas. Coba nih masuk ya, buat kalian ada perbandingan nih. Sekitar 100. Sekitar 4. Ini 4 panjangnya. Iya. Lebarnya sekitar 180 nih ada Iya, nih. ada. Hampir 2 meter. Mantap. Ini kamar mandinya model linear. Di depan sana ya stafel, kloset, dan area shower. Cakep mas. Dia dapat pencahayaan ke belakang ya. Yang Ya, tadi taman kering. Iya betul, dari situ. Bisa ngintip juga dari sini ke bawah. Oke. Bisa diintip juga kalau pakai drone. Tapi enggak mas, itu kisi-kisinya ada kok. Oke, jadi ini pakai separator gini, dia pakai partisi yang bisa dibuka tutup. Nah, seamless juga. Supaya sinambung juga ya desainnya dengan mid century. Adanya di sini nih, nuansa kayunya. Ini kita pakai WPC juga. Speknya sama juga, cuma beda bentuk aja. Oke. Untuk ke lantai ini kita bikin warnanya mirip sama lantai yang lain, tapi ada tekstur kasar buat memang buat basah. Apa ini slip stop? Nggak tahu juga sih sebetulnya. Iya, slip stop nih. Oh, gitu ya. Jadi kalau basah dia tetap ngerem, anti slip. Ya memang ini untuk area basah sih. Dan di sini juga saya suka nih cerminnya nih. Gede banget mas. Tadinya ini kita mau bikin 2 Wastafel. wastafel, tapi kayaknya nggak guna juga sih. Jadi 1 aja lah. Iya. Saya pernah nemu mas ya, rumah yang 2 itu. Ya katanya biar enak aja. Nggak tunggu-tunggu. Nggak tahu, saya juga belum pernah nyoba sih sikat gigi bareng gitu. Dan di sini juga dibuat melayang nih kabinetnya. Ya karena ini area basah tetangga, jadi menghindari walaupun di sebelah sana udah ditutup pakai partisi, jadi ada kemungkinan juga kalau lagi dibersihin daerah sini basah. Jadi untuk menghindari dibuat melayang supaya lebih awet furniturnya nih. Betul. Oke, kita lanjut. Koridor kurang lebih 1 meter ya? 1 meter. 1 meter ya. Nah ini pintu kamar kedua ya? Kamar anak tapi masih kosong, jadi nggak ada apa-apanya sih. Oke, nggak usah dilihat ya? Nggak perlu lah. Oke, kita lanjut sini. Nah, buat kalian yang penasaran di mana nih area laundry, sini mas. Area laundrynya nyelip di atas ini. Gimana ini mas ceritanya mas? Ini sebenarnya request dari istri untuk punya dedicated laundry area kayak gini. Jadi nggak berasa kerusuk, ganggu aktivitas di ruangan lain. Makanya dibikin paling pojok juga. Kalau untuk roster ini juga sebenarnya untuk pemanis aja sih. Nggak ada fungsi spesifik. Iya. Ini yang saya lihat dari tadi di bawah. Iya, Mas. dari bawah. Oh ini ternyata roster. Jadi benar ya buat aksen aja. Iya. Dan ya pengawaannya ya ke atas itu. Dan di sini ada skylight. Kering mas jemur aja nih. Betul. Ini jadi kalau misalnya hujan juga kita nggak khawatir sih. Tetap bisa jemur. Apalagi kalau lagi keluar ya ditinggal. Iya betul banget. Kalau lagi keluar lupa diangkatnya nggak perlu khawatir. Mantap. Jadi ini satu area untuk berbagai keperluan, cuci, jemur, setrika nih. Iya, ini untuk setrika. Nah kalau yang ini lemari sapu kan? Iya, storage buat vakum, buat gantungan baju, udah itu aja sih. Oke, tetangga kita udah keliling ke seluruh bagian dari rumah. Sudah. Udah ya. Sekarang waktunya kita tanya-tanya nih mas. Kita ngobrol di bawah yuk. Boleh. Yuk.
Oke tetangga, masih di rumah Pupu dan kali ini udah lengkap nih. Ada Kak Putri dan Mas Putra. Nah pertanyaan pertama nih Mas. Ini waktu itu renov bulan Mei selesai di Desember. Iya. Nah waktu itu pertanyaan dasarnya, kenapa direnov? Kan rumah baru. Karena memang bisa dibilang rumah impian kita tuh yang seperti ini. Oh. Jadi kalau dari bawaan developer kan pasti nggak sesuai sama selera gitu kan. Oke. Jadi kita putuskan untuk rubah, tapi kita nggak mau yang rubahnya itu tanggung. Jadi misalnya kita rubah ini dulu, terus nanti di kemudian hari kita putusin buat renov yang lain, itu kan mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi kita mau total sekalian aja semuanya di awal. Oh, oke. Nah ini desain Mid Century ini seleranya siapa nih? Mbak Putri atau Mas Putra nih? Sebenarnya sih awalnya tuh lebih ke dapur kan. Pertama kali tuh saya cari-cari di Pinterest gitu. Berangkat dari dapur dulu? Iya, naksir nih sama yang nuansa hijau dan coklat tua gitu. Yaudah deh kayaknya Mid Century aja deh biar lebih berwarna. Awal-awal pengen Japandi juga, cuma Japandi kan lebih minimalis ya. Jadi ya udah deh Mid Century aja. Iya. Japandi juga terang nanti Mas. Nggak bisa main Rumah-rumahnya nggak ada. Rumah-rumahnya nggak dapet. Nih kalau rumah-rumah kayak gini nih, Mid Century cakep banget nih. Nah, waktu itu alasan pilih Mid Century karena itu ya. Jadi memang hasil rembukan bareng. Iya. Hasil rembukan bareng ya. Nah kalau tahu bakalan direnov, kenapa waktu itu nggak beli tanah kosong dibangun gitu? Apa Karena suka sama daerahnya sih ya. Udah keliling kemana-mana terus cocok banget di sini. Ya udah deh. Terus juga karena fasadnya kan juga minimalis. Ya udah terima fasadnya tapi dalamnya kita mau ubah aja. Kalau dari Mas Putra ada? Karena mungkin budgetnya juga akan lebih ekstra lagi, apalagi kalau misalnya cari lahan yang ideal buat kita itu kan bisa dibilang susah kan nyarinya. Nah, mumpung daerahnya di sini udah cocok, terus dari segi harga rumah dan budget renov rumah ini dengan dari awal sampai jadi itu juga bisa dibilang bedanya juga kayaknya lumayan. Jadi ya kita lebih pilih renov rumah yang udah jadi aja gitu. Oh, oke. Jadi gitu ya tetangga, kalau mungkin kalian penasaran, pertimbangan tiap orang ya beda-beda. Ada yang mungkin prefer bangun dari nol, ada yang renov aja beli jadi. Nah kalau ini udah saya juga udah kebayang sih ini pasti karena daerahnya atau lingkungannya nih kenapa beli gini terus di renov. Nah kemudian pas renovasi waktu itu dikerjakan sama siapa nih? Kebetulan teman saya arsitek namanya Silviani Halim. Kayak udah sempat nanya-nanya terus cocok. Jadi ya udah pakai dia aja. Oke, ada tantangannya nggak tuh waktu itu? Pas proses renov dari mulai mungkin pre-konstruksi, konstruksi sampai pasca mungkin? Kalau konstruksi sih sebenarnya lebih serahin ke arsitek karena dia pasti lebih ngerti kan ya. Kalau untuk selera untungnya juga kita berdua satu selera. Cuman ya paling ya minor-minor aja lah. Kalau tantangannya tukangnya nambah berkurang, ganti-ganti tukang aja sih sebenarnya. Jadi kayak hitungannya kan jadi cukup lama ya pengerjaannya. Cuman kalau yang masalah-masalah besar sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Pas renov tinggal di sini atau di tempat lain waktu itu? Saya mau di apartemen. Oh, di tempat lain ya berarti? Iya, di tempat lain. Oh, kirain renov bawah tinggal di atas. Itu bulan Oh iya, November terakhir. akhir gitu. Oh, itu finishing mungkin? Iya, finishing. Jadi kita masih sempat tinggal sama tukang. Oh, menarik tetangga. Nah, tadi ada sebut-sebut rempet budget, saya jadi penasaran. Mau disebut nggak budgetnya? Budget nggak perlu lah. Nggak perlu tetangga. Tapi kalau kalian mau kejar aja di Instagramnya Rumah Pupu. Langsung, linknya udah saya taruh di deskripsi juga ya. Kalau penasaran kenapa begini, kenapa begitu, mau tanya-tanya soal budget, mungkin dijawab kalau Japri. Mungkin dijawab. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kak Putra, Kak Putri, makasih banyak udah bolehin kita home tour ya. Juga makasih banyak kesempatan yang luar biasa ya buat Luar biasa. Formal sekali. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.
Tanaman asli, tanaman. Pohon salak, Mas. Canda.